Shalom Youthcomers, welcome to Youth Community Online Service. Gimana nih kabarnya? Saya selalu percaya kalau setiap kita selalu ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Saya juga mau menyapa buat teman-teman yang barusan join di online service kita minggu ini. Kita happy banget kamu bisa join bareng kita minggu ini. So, welcome to the family. Nah, biar kita bisa stay connected, jangan lupa follow Instagram Youthcom di @gpps_youthcom ya. Terus juga jangan lupa buat like, subscribe, share ke teman-teman kalian dan juga nyalain lonceng notification-nya YouTube channel Youthcom GPPS biar minggu depan kita bisa ibadah bareng lagi. Kalau dipikir-pikir, udah 6 bulanan aja loh kita nggak ibadah secara langsung di gedung gereja. Kangen banget deh rasanya. Tapi nggak apa-apa guys, kadang rindu itu memang perlu biar kita bisa menghargai setiap perjumpaan yang ada. Harus tetap semangat dan kuat ya, dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan biar pandemi ini segera berlalu. Biasanya kalau lagi di rumah aja suka muncul tuh pikiran-pikiran yang nggak perlu, jadi bikin kita galau sendiri, stres sendiri, overthinking di tiap malam. Ayo, siapa yang suka gitu? Nah, daripada overthinking tiap malam, mending join Care yuk. Buat yang belum tahu nih, Care adalah cell group yang dimiliki oleh Youth Community di mana kamu bisa cerita tentang apa aja. Kita bisa having fun bareng, kita bisa ketawa bareng, nangis bareng, dan yang pasti kita bisa belajar bareng tentang banyak hal. Cek cara joinnya di description box ya. Dan buat teman-teman yang punya pergumulan atau butuh bantuan doa, bisa langsung menghubungi ke nomor di bawah ini. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang God's Call, di mana kita harus belajar memahami apa visi Tuhan buat hidup kita. Tapi kalau di masa-masa kayak gini, kayaknya susah ya. Apalagi banyak harapan yang tiba-tiba pupus, banyak rencana yang tiba-tiba gagal. Tapi tenang guys, jangan bersedih, karena Tuhan kita gak pernah merencanakan atau melakukan hal yang gagal buat hidup kita. So, kita harus tetap tekun, harus tetap semangat, dan harus tetap cari tahu ya apa visi Tuhan buat hidup kita. Oke, sebelum kita masuk di praise and worship dan sermon kita hari ini, kita mau dengerin dulu ada pesan-pesan dari kakak-kakak leader kita. So, this is Leader's Message. Halo guys, apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi yang baik dan tetap dalam lindungan Tuhan. Saya ingin menyampaikan mengenai tema ibadah online kita di bulan September ini. Kita akan belajar mengenai God's will atau kehendak Tuhan. Kita belajar dari Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus berkata bahwa bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Nah, di sini kita juga belajar bagaimana kehidupan kita ini tidak melulu memikirkan mengenai apa yang kita inginkan, apa yang menjadi kehendak kita, apa yang kita mau dalam hidup kita ini, tapi kita belajar bagaimana hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, di minggu pertama kita akan belajar mengenai God's Call, atau bagaimana kita belajar memahami tujuan hidup yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Di minggu yang kedua kita akan belajar mengenai God's Partner. Bagaimana kita menyadari bahwa kita ini adalah kawan sekerja Allah di bumi ini. Tuhan ingin kita menjadi partnernya di bumi ini. Nah, di minggu ketiga kita akan belajar mengenai do right, yaitu bagaimana kita bijaksana dalam bertindak. Apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan?
bukan mengenai semua hal yang diizinkan atau tidak diizinkan, tapi kita ingin belajar bahwa apakah hal itu berguna dan membangun dalam kehidupan kita dan orang lain. Di minggu terakhir, minggu keempat, kita akan bisa mengenai discipleship, yaitu kita belajar bahwa Tuhan menginginkan keselamatan yang kita terima, Tuhan menginginkan kebenaran yang kita terima, tidak sampai berhenti di kita saja, tapi kita juga dapat membagikannya bagi orang-orang di sekitar kita, di keluarga kita, di sekolah kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Kiranya biarlah hendaknya kehidupan kita ini menjadi saksi dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan sampai kalian melewatkan tiap minggunya. Mari kita sama-sama beribadah online bersama, kita belajar bagaimana kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ini. Oke, see you and God bless you. Shalom teman-teman, kembali lagi kita di Ibadah Online Youth Community sore hari ini. Saya percaya teman-teman udah siap untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan sore hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah bersama dengan kami. Walaupun saat sore hari ini kami terpisah oleh jarak Tuhan Yesus, tapi kami percaya Engkau menyatukan setiap hati kami. Engkau memberkati ibadah kami sore hari ini dan Engkau mengurapi ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kuasa dan Raja mulia, menakluk musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Di kemenangan ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Kuasa Raja mulia, menakluk musuh di bawah kaki. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Samaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Terima kasih Yesus. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
Terpujilah Kau Raja segala raja, terpujilah Kau Raja segala raja, terpujilah Kau Raja segala raja. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan kami punya Engkau. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kuasa untuk kami menang dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Sebesar apapun pencobaan dalam hidup kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kami. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dari siapapun tahu ceritaku dan isi hatiku, tetap memilihku.
terus melangkah bersama dengan Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, sore hari ini kami sudah merasakan hadirat-Mu ada dalam hidup kami, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau tidak pernah menggelentarkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menegur setiap hidup kami, dapat memperbaiki hidup kami menjadi jauh lebih baik lagi Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo guys, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik ya. Pada sore hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita akan belajar mengenai God's Partner. Nah, apa sih God's Partner itu? Pada sore hari ini kita akan sharing bersama, kita akan belajar. Sebelumnya, saya mengajak kita semuanya untuk memahami apa sih arti kata rekan. Nah, menurut hasil yang saya dapat, rekan itu berarti adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik. Timbal balik berarti ada memberi, ada menerima, ada kata saling. Ada kata saling di antara timbal balik itu. Nah, kita dalam kehidupan kita sehari-hari tentu pasti kita memerlukan rekan. Banyak di antara kita memiliki misal rekan bermain, rekan kerja, rekan belajar. Dimanapun lingkungan kita pasti kita memiliki rekan. Kenapa sih kita membutuhkan rekan? Karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, dalam rekan ini biasanya kita selalu mencari orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Misalkan rekan bermain, berarti kita akan mencari orang-orang yang memiliki kesukaan yang sama dalam permainan itu, atau cara bermain yang sama dalam hal bermain. Dalam rekan kerja, kita akan mencari orang yang memiliki etos kerja yang sama. Kita akan mencari orang yang memiliki tujuan kerja yang sama, visi yang sama. Nah, oleh sebab itu, hubungan rekanan ini ada kata saling di sana. Kita ada saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah, sebagai orang percaya, kita ini memiliki privilege. Kita memiliki hak istimewa, yaitu kita dapat menjadi rekan sekerja Allah. Nah, rekan sekerja Allah ini kenapa sih istimewa? Sama halnya misal kita memiliki pekerjaan, kita tiba-tiba dihubungin dan kita diajak bekerja sama dengan seorang presiden atau seorang pejabat yang besar. Otomatis kita akan merasa itu sebuah istimewaan buat kita. Nah, apalagi ini kita diajak berrekan, kita dijadikan rekannya Tuhan. Tuhan yang menciptakan setiap kita. Nah, ini adalah hak privilege yang sangat istimewa yang kita miliki. Nah, tapi kenapa Tuhan menjadikan kita rekan? Apakah Tuhan tidak mampu melakukan semuanya sendiri? Katanya Tuhan Maha Kuasa, tapi kenapa Tuhan membutuhkan manusia? Apakah Tuhan terbatas? Nah, pendapat ini sama sekali tidak benar, teman-teman. Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan tidak terbatas. Tuhan tidak membutuhkan manusia. Tuhan sebenarnya bisa memakai apapun dan siapapun untuk menjadi rekannya. Tapi kenapa Tuhan memilih manusia? Karena kita diciptakan serupa dengannya. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Dan karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Tuhan memberikan kesempatan itu kepada kita, agar kita dapat menjadi rekannya. Nah, ayat ini, tema ini kita ambil dari ayat 1 Korintus 3 ayat yang ke-9, yang berbunyi bahwa karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, di sini kita belajar bahwa kita ini adalah kawan sekerja Allah di bumi ini. Nah, jadi kita harus belajar bahwa Tuhan itu ingin setiap kita ini menjadi rekannya. Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap manusia untuk menjadi rekannya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa rekan itu memerlukan adanya kesamaan. Nah, di sini kita juga belajar, kita harus memiliki kesamaan dengan rekan kita. Di sini Tuhan Yesus. Apa hal yang penting? Salah satu hal yang penting adalah kesamaan pola pikir, kesamaan visi. Bagaimana sih cara Tuhan memandang orang-orang di sekitar kita? Bagaimana Tuhan memiliki kerinduan akan kehidupan orang-orang di sekitar kita? Apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan di muka bumi ini? Nah, Tuhan ingin agar setiap umat ini hidup dalam kebenarannya. Setiap manusia yang ada hidup dalam kebenarannya.
dan memperoleh keselamatan yang kekal. Nah, oleh sebab itu, maka kita memerlukan hidup kita ini ada perubahan, ada pertobatan, di mana kehidupan kita ini boleh menjadi teladan, dapat menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana melalui kehidupan kita orang-orang itu dapat melihat Tuhan yang tidak terlihat secara mata. Melalui kehidupan kita orang boleh merasakan kasih Tuhan. Melalui kehidupan kita orang boleh merasakan bagaimana hangatnya kasih Tuhan itu, bagaimana tindakan yang akan Tuhan ambil. Melalui kehidupan kita Tuhan boleh merasakan kebenaran-kebenaran, buah-buah kebenaran dari kehidupan kita itu. Nah, jadi kita harus belajar bahwa kita harus memahami apa yang menjadi kerinduan rekan kita, apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin agar setiap kita berdampak bagi sekitar kita. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat menjadi rekan yang baik? Rekan yang baik berbicara mengenai yang pertama adalah kesamaan. Nah, karena Tuhan itu dari kudus, maka kita pun harus hidup dalam kekudusan. Kita harus mengakui setiap dosa kita dan kita mohon ampun sama Tuhan. Kita harus belajar melatih hidup kita sejak dini, sejak masa muda ini, untuk kita dapat hidup dalam kebenaran. Kita belajar, kita sejak dini ini, kita hidup yang dulunya suka nyontek menjadi orang yang tidak suka nyontek. Yang dulunya orang suka berbohong, kita suka berbohong menjadi orang yang tidak suka berbohong. Nah, perubahan-perubahan hidup ini yang kita butuhkan, teman-teman. Bagaimana kita merubah hidup kita, merubah pola pikir kita menjadi serupa dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah adanya kesetiaan. Rekan kerja yang baik adalah rekan kerja yang dapat berkomitmen, menjaga komitmen itu, menjaga hubungan yang baik itu, tidak menduakan, tidak mengkhianati. Seringkali mungkin kita menomorduakan Tuhan. Seringkali mungkin kita lebih memprioritaskan orang tua kita lebih memprioritaskan pacar kita lebih memprioritaskan hobi kita, gadget kita. Banyak hal sekarang yang dapat mendistorsi kerinduan kita untuk menyembah Tuhan. Banyak hal yang dapat mengalihkan perhatian kita daripada fokus kita kepada Tuhan. Nah, hal ini tidak mudah, teman-teman. Dan kita juga harus belajar memahami, saling memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan tadi. Kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan semua ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita kerjakan di muka bumi ini semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau bercerita sedikit mengenai rekanan. Nah, saya memiliki hobi dalam bermain musik dan juga bermain basket. Nah, tentu saya memerlukan rekan dalam bermain musik maupun dalam bermain basket. Rekan yang baik akan dapat saling memahami, saling mengerti komunikasi satu dengan lain tanpa perlu berbicara. Nah, akan rasa berbeda ketika mungkin dalam sebuah band yang saya bermain itu salah satu personilnya diganti dengan orang yang asing atau yang kita tidak biasa bermain bersama. Begitupun juga dengan tim basket itu. Nah, di sini kita belajar bahwa rekan itu memiliki chemistry. Kita harus ada ikatan, kita harus memiliki pemahaman. Kita harus memiliki sinkronisasi antara satu dengan lainnya, sehingga kita dapat memahami keinginan satu sama lainnya. Seringkali kita menjadikan Tuhan itu sebagai sebagai jin atau orang yang dapat mengabulkan semua permintaan kita. Kita hanya datang kepada Tuhan agar Tuhan memahami keinginan kita, agar Tuhan memahami apa menjadi kerinduan kita, agar Tuhan mendengarkan permohonan kita semuanya. Jadi kita menganggap Tuhan adalah tempat untuk mengabulkan semua yang kita maukan. Nah, padahal seharusnya adalah kita yang memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ini? Apa sih yang Tuhan mau kita kerjakan di muka bumi ini sebagai rekan sekerjanya? Nah, kita harus belajar merefleksikan diri kita, mengambil waktu sejenak. Kita berdoa pada Tuhan, kita berkata bahwa Tuhan, apa sih yang Tuhan mau aku kerjakan? Sebagai partner Tuhan, apa sih yang Tuhan ingin saya kerjakan bagi lingkungan saya, di rumah saya, di sekolah saya, di tempat kerja saya? Apa sih yang Tuhan ingin saya lakukan? Apa sih yang Tuhan ingin saya berikan dampak pada orang-orang sekitar kita? Yang kedua, kita mau mengintrospeksi diri kita. Apakah hidup kita ini sudah menjadi teladan yang baik? Apakah hidup kita ini sudah berdampak positif? Apakah orang-orang di sekitar kita ini melalui kehidupan kita sudah melihat Tuhan? Atau justru sebaliknya, melalui kehidupan kita orang-orang justru tidak memuliakan nama Tuhan. Melalui kehidupan kita orang-orang justru sakit hati, orang-orang tersinggung dengan kehadiran kita, orang-orang tidak senang dengan kehadiran kita.
Mari kita sama-sama sore hari ini belajar. Kita mau berkomitmen, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menghadap Tuhan. Kita mau mengaku setiap dosa kita. Kita mau minta ampun sama Tuhan. Kita mau hidup kita dilayakkan Tuhan dan dimampukan Roh Kudus untuk tetap hidup dalam kebenaran. Mari sore hari ini kita sama-sama belajar bahwa kita harus berkomitmen, kita dapat menjadi rekan Allah yang baik. Kita dapat menjadi rekan Allah yang setia, yang menjaga kekudusan hidup kita. Sore hari ini kita mau benar-benar sadar bahwa menjadi rekan Allah itu sebuah privilege buat kehidupan kita. Hidup kita ini sangat berharga sehingga Tuhan mau menjadikan kita sebagai rekan sekerjanya. Ya, demikian renungan pada sore hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat buat kita semua, dapat membangun kehidupan rohani kita, dan membuat kita sadar bahwa kita semua ini adalah rekan sekerja Allah. Oleh sebab itu perlu bagi kita untuk menjaga komitmen itu, untuk tetap hidup dalam kebenaran, dan terus berdampak bagi sesama. Jangan lupa sesuai visi Yurkom, kita harus menjadi pemuda remaja yang memancarkan citra Kristus dan berdampak bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami pada sore hari ini. Kami dapat belajar bersama Tuhan, memahami bahwa kami adalah kawan sekerjamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjadikan kami Tuhan kawan sekerjamu. Terima kasih atas kesempatan yang istimewa ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Tetap tuntun kami Roh Kudus sehingga kami dapat hidup dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Mampukan kami yang masih muda ini Tuhan, yang mudah goyah, yang mudah bimbang Tuhan. Mampukan kami untuk tetap setia dan taat akan firman-Mu. Mau belajar hidup seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap rekan-rekan kami dimanapun mereka berada. Engkau berkati mereka, Engkau jagai mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan. Engkau berkata Tuhan secara pribadi kepada mereka satu persatu. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau hidup sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Kami serahkan masa depan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tetap berperkara, Engkau campur tangan dalam kehidupan kami. Engkau jagai kehidupan kami Tuhan. Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, bibit penyakit Tuhan. Virus-virus apapun kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan ya dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan negeri ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tetap campur tangan dalam setiap kebijakan yang ada Tuhan. Terkait juga Tuhan dengan virus pandemi ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap berperkara dan Engkau tetap campur tangan Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus selalu menyertai kita senantiasa dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, see you guys. Sampai jumpa minggu depan.